warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Hartati. Saya adalah calon guru penggerak Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, angkatan 10. Nah, hari ini hari Kamis 25 Juli 2024 kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Bu Fani Novitasari. Beliau adalah guru IPAS di SMK Negeri 1 13 Kota Kampar. Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Bu Fitri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Jadi tujuan dari supervisi kita kali ini adalah harapannya kami dapat mengembangkan, Ibu Fani sendiri dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri Bu Fani. Nah, jadi mungkin izinkan kami untuk melihat Bu Fani mengajar nantinya di dalam kelas ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, di sini Bu Fani tujuan pembelajaran yang insya Allah akan Ibu Fani laksanakan kira-kira apa Bu Fani? Jadi tujuan pembelajarannya nanti kan di bab 1, baru bab 1 nih Bu, yaitu tentang hidup dan lingkungan. Nanti tujuan pembelajarannya itu saya dapat mengidentifikasi, peserta didik dapat mengidentifikasi secara diskusi bagaimana interaksi antar komponen makhluk hidup. Itu tujuannya Bu ya. Iya. Kira-kira apa nih pengembangan apa yang akan Ibu Fani lakukan? Menurut Bu Fani ini kira-kira pengembangan apa yang akan saya amati dari proses pembelajaran nanti? Oke. Nanti Bu selama proses pembelajaran saya akan merancang modul ajar itu pertama yaitu dalam segi pengetahuan itu Bu, kognitifnya saya ingin melihat bagaimana peserta didik mampu tidak secara diskusi mengamati apa saja sih interaksi antar komponen makhluk hidupnya Bu. Nah, itu dalam segi pengetahuannya Bu, itu area pengembangannya. Kalau dalam segi keterampilan Bu atau prakteknya nanti saya meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan karya mereka. Saya bebaskan nanti Bu, mungkin mereka bikin dengan ada yang bikin dengan Canva, ada mungkin dengan secara tulis ataupun nanti di mereka pokoknya bebas nanti Bu, ataupun bernyanyi mungkin dia mempresentasikannya Bu, seperti itu. Itu yang akan saya lihat dari peserta didik saya nanti Bu. Jadi Bu Fani, kalau saya simpulkan, berarti Bu Fani nanti akan menilai kognitif siswa secara material yang Bu Fani sediakan tadi, kemudian nanti siswa akan mempresentasikan, begitu? Iya Bu. Nah, jadi kira-kira nih potensi diri apa yang dari Bu Fani yang nanti kira-kira akan saya lihat nih, apakah mungkin Bu Fani ini mengembangkan potensi apa dalam diri Bu Fani yang akan saya amati secara fokus? Oh iya Bu, bukan mungkin ya Bu, nanti saya Bu untuk memaksimalkan tujuan yang akan saya amati tadi, saya akan membuat strategi-strategi yang mungkin nanti peserta didik kan kita basicnya peserta didik tuh ada yang mungkin ada yang visual kan gitu Bu, kinestetik, gaya belajar yang macam. Saya akan mewadahi mereka nanti dengan media pembelajaran Bu, seperti saya nanti mungkin menggunakan Infocus, saya akan menayangkan video rencananya nanti Bu, kemudian saya kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian nanti saya fasilitasi anak nanti wifi internet untuk mereka bekerja membuat hasil karya tersebut. Media yang interaktif mungkin akan saya berikan nanti. Baik, jadi kalau bisa saya tangkap, Bu Fani ingin saya melihat bagaimana efisiensi ya Bu, efisiensi penggunaan media pembelajaran yang Bu Fani berikan, dan bagaimana mungkin Bu Fani menanggapi siswa ya Bu ya. Nah, mungkin ada hal yang lain, misalkan Bu, itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua nanti saya bersama peserta didik dalam segi apa ya Bu, pembagian kelompok seperti itu Bu. Saya tidak akan mendiskrim anak nanti dalam pembagian kelompok, apakah saya memilih, tidak Bu. Saya akan mengacak pembagian kelompok itu secara heterogen. Mungkin dengan apa nanti Bu, kan karena biologi ini atau makhluk hidup ini kan banyak nama-nama nanti Bu. Nanti saya akan bikin pembelajaran itu lebih seru nanti dalam pembagian kelompok, mungkin seperti itu Bu. Ada gamesnya nanti seperti itu Bu. Jadi pembelajaran itu disenangi siswa ya Bu ya, berbagai cara ya Bu.
Berarti nanti saya akan fokus untuk melihat bagaimana Bu Fani membuat kelas itu menjadi menyenangkan dengan media, dengan apa tadi lagi, games, kemudian dengan kebebasan yang Bu Fani berikan. Iya. Benar. Nah, selain strategi-strategi yang telah Ibu ceritakan tadi, kira-kira nih, menurut Bu Fani sejauh ini bagaimana potensi diri Bu Fani, penilaian Bu Fani sendiri ya, bagaimana potensi diri Bu Fani nih selama proses pembelajaran sebelum ini? Jadi kira-kira potensi yang sudah Bu Fani miliki saat ini adalah sehingga nantinya menurut Bu Fani itu akan melancarkan proses pembelajaran nanti, kira-kira penilaian Bu Fani. Ini pribadi saya ya Bu, dalam proses pembelajaran saya, kalau seandainya murid itu belum bisa aktif, saya ingin mereka tuh terlibat aktif. Nah, saya akan berpikir bagaimana membawa anak tadi untuk terlibat aktif. Contohnya seperti ini Bu, kita tidak muluk-muluk ya Bu, dalam kelas tuh pasti ada anak yang bagaimana gitu Bu, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, anak yang tidak aktif ini potensi yang saya lakukan apa namanya Bu, kayak ice breaking dulu Bu, supaya mereka tuh terlihat aktif. Mungkin tadi ada yang mengantuk ini, apalagi jam pelajaran saya siang gitu ya Bu ya. Nah, itu kira-kira potensi yang ada dalam diri saya, menguasai mungkin teknologi yang mungkin dapat saya kembangkan untuk pribadi murid saya nanti ya Bu di dalam kelas. Baik, jadi luar biasa ya rencana Bu Fani ya. Berarti potensi dirinya menggunakan ice breaking, jadi udah banyak yang memakai ice breaking ya. Kemudian media-media teknologi yang nantinya mungkin akan memantik peserta didik, luar biasa. Nah, mungkin ada lagi mungkin yang ingin Bu Fani sampaikan untuk persiapan observasi? Baik Bu, mungkin nanti observasinya Ibu bisa masuk hari Selasa ya Bu ya, kira-kira pagi itu ya Bu, Selasa pagi. Insya Allah itu anak kalau pagi itu sangat ceria dan semangat ya Bu. Nanti insya Allah akan saya persiapkan semaksimal mungkin sesuai modul ajar yang akan saya rancang nanti ya. Baik, itu jam berapa pagi? Itu di kelas mana tuh Bu? Kelas 10 perikanan dan pertanian. Oke, perikanan dan pertanian. Nah, jadi ini mohon izin Bu Fani. Jadi dalam kegiatan kita ini nanti saya akan mencatat nih hasil observasi yang saya lakukan. Jadi nanti saya akan mencatat ya Bu Fani ya. Nah, itu mohon izin. Nah, itu mungkin hanya itu nih diskusi kita kali ini. Mungkin ada lagi Bu Fani? Cukup? Cukup kok. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Fani. Terima kasih juga Bu Fitri. Rencana-rencana Bu Fani tadi telah kami catat dan nanti akan saya amati. Mohon izin nanti. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu Fani. Amin. Terima kasih Bu Fani. Observasi ya Bu ya. Nah, kita akan menjabarkan tentang diskusi pasal observasi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih perasaan Bu Fani setelah melaksanakan proses pembelajaran? Perasaan saya senang ya Bu, karena pada proses pembelajaran yang saya lakukan tadi, alhamdulillah saya enjoy, anak-anak senang. Bagaimana nih Bu Fani diminta untuk menilai diri Bu Fani sendiri, bagaimana nih visi-misi atas pelaksanaan pembelajaran yang paling menurut Fani? Baik, ini penilaian diri sendiri ya Bu, tidak muluk-muluk tadi di dalam kelas. Dari segi pembelajaran itu sudah kalau di rapat PLP itu sudah sesuai dengan yang diajar Bu, tetapi sebanyak itu anak ya Bu, dalam kelompok ada beberapa anak yang sudah aktif atau dikatakan kurang aktif ya, ada beberapa anak sibuk bukan semuanya, ada anak yang tidak aktif. Jadi Bu Fani masih di sini ya, memang masih ada beberapa anak yang tertentu yang nah, jika ditanya ini masih penilaian Pak Fani, Pertama kan sekolah kita di sini
anak sudah memiliki gadget dan tidak ada batasan. Kalau di regulasi lagi itu gadgetnya dilakukan sebagai mitra manfaatnya itu, tapi ada sebagiannya ada menggunakan gadget itu tidak semestinya, mungkin tidak terkontrol oleh saya. Tidak terlihat mungkin bagi saya ada anak yang menggunakan gadget itu artinya mereka untuk pembelajaran tidak aktif, itu mungkin kendala pertama. Yang kedua Bu, dalam proses pembelajaran itu kan saya kan guru IPAS nih Bu, jadi pembelajarannya lebih kayak abstrak sih Bu. Jadi ada pembelajaran yang mungkin anak itu masih ngambang dalam proses pembelajaran, jadi ketika media untuk mengkonflikkan yang abstrak tadi itu mungkin anaknya tidak berminat ataupun tidak memperhatikan. Itu tadi mungkin sedikit ya kami boleh dari kami menyampaikan bagaimana hasil observasinya kalau ya. Jadi tadi kami juga mengatakan bahwa ada nih di kampus kami ada beberapa siswa yang memang tidak fokus dalam diskusi. Mungkin salah satu kendalanya mungkin seperti itu sampaikan tadi ya, atau penggunaan diri mereka yang belum positif, bukan ya. Kemudian juga proses interaksi teknologi sudah sangat lancar dan baik, atau mungkin mereka itu namanya anak-anak yang dia tahu media bukaan seperti ini, nah ini aduh udah selesai, alhamdulillah. Jadi itu catatan kami ya bukannya, jadi kami memang juga mengerti bahwa ternyata ada beberapa anak yang fokus juga begitu. Kan setiap anak itu berbeda belajar. Kan sudah kita lakukan tes terkait belajarnya itu. Mungkin bukan mungkin sih media yang saya buat ini belum akomodir karena kebutuhan peserta didik tadi gaya belajar. Ada mungkin yang kinestetik tadi yang nggak suka baca, kan saya kasih modul yang itu kan Bu, jadi kan kendala mungkin kita kan udah sampai ibu, dan tadi ibu juga udah menulis ke sana. Kira apa nih yang rencana kita di depan? Jadi misalnya kalau masalahnya kira-kira kendalanya kira-kira apa nih yang tergambar sama ibu kami? Kira-kira apa gimana ya? Dalam kelas itu kan anak-anaknya terangkan dari rasa pelatihan kan Bu. Jadi rencana saya Bu, setelah melakukan kesenian belajar tadi Bu, bisa mengelengkapan anak tadi, saya ingin merancang modul ajar yang berdiferensiasi. Mungkin saya akan membuat media pembelajaran interaktif, atau saya bikin bahan ajar yang mungkin anaknya lebih ke membaca aja kan Bu, mungkin secara visual, atau audionya mungkin saya menggunakan MPI yang seperti itu, jadi dia bisa mendengarkan di sana juga. Bagi kinestetik dia bisa nanti ada games, jadi dia tertarik. Mungkin akan memodif modul ajar saya lebih berdiferensiasi. Berarti misalnya udah sebenarnya sekarang belajar berdiferensiasi. Nah kira-kira langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya, ini kan misalnya kita tahu ya bagaimana berdiferensiasi. Nah kira-kira nanti dengan rencana biasa ini menggunakan berdiferensiasi, apa nih langkah-langkah yang akan kita lakukan? Yang pertama itu yang terutama itu kan kita harus tahu dulu gaya belajar anak itu seperti apa, harus kita tes dulu. Iya. Kemudian setelah itu saya akan membuat modul ajar itu akan menentukan peserta didik tadi sesuai kebutuhannya. Kita tahu bahwa kebutuhan anak ini dari kesiapan belajarnya, profilnya, tidak hanya gaya belajar. Nah mungkin kita lebih ke kesiapannya, nanti kita arahkan lagi bagaimana dia asesmen syaratnya buat lintas. Jadi kalau dulu nanti bagaimana saya akan merancang ini sehingga mereka itu tahu di mana kekurangannya. Itu langkah-langkah. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi dengan Ibu Fitri selaku guru praseja dengan teman-teman sejawat lainnya, mungkin ada ibu yang
bagus mungkin, atau saya akan mengikuti pelatihan tentang media pembelajaran bagaimana membuat video yang bagus gitu untuk anak itu sih. Mungkin dengan wakil juga tentunya ya, atau BK juga Bu ya. Berarti biasa ya langkahnya ya, sangat rinci mulai dari bukan mengasesmen lagi gitu ya, karena memang kemarin udah diasesmen, sekarang lagi masih seperti ini, mungkin ada yang dulu ya, mungkin kesiapan belajar ya kan. Kesiapan belajar Jadi itu adalah rencana bukannya, kira-kira kapan nih insya Allah akan dilakukan bukannya? Insya Allah dalam minggu ini saya akan merancang dulu, kemudian mungkin minggu satu lagi akan saya terapkan yang ingin saya lakukan. Jadi tujuan ya. Nah, jadi luar biasa ya rencana Bupani. Nah, kira-kira nih terakhir, kira-kira kalau udah terlaksana, udah diferensiasi, menurut Bupani apakah permasalahan kita di luar tadi anak-anak yang masih belum aktif dalam diskusi kira-kira terselesaikan nggak? Menurut Bupani Sejauh ini yang Bu, kalau saya lihat itu beberapa penelitian mungkin saya mengambil itu banyak anak yang awalnya karena ada refleksi aktif ya, anak-anak yang sudah senang untuk melakukan pembelajaran kelas masuk. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa diperhatikan. Karena ada anak itu kan pada awalnya tidak nyaman, pada awalnya tidak bisa dipakai diri, bahwa anak itu butuh perhatian juga. semoga berhasil Bupani ya. Kami doakan semoga lancar. Terima kasih atas waktu Bupani. Biasa sekali Bapak kita Bupani hari ini. Terima kasih.